Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kuat juga saya dengar suara dari pihak perempuan. Memang tahun ini adalah tahun dikalahkan laki-laki, dimenangkan perempuan. Di pesantren Mustafawiyah ada 25 nomor terbaik, nomor terunggul 25, karena jumlah kelas 7 yang mengikuti ujian terakhir 968 orang, maka dibuat nomor terbaik 1 sampai 25. Yang nampak 1 sampai 6 perempuan semua. Nomor 7 baru ada laki-laki. Di sini saya lihat tadi juga kurang proporsional, karena 7 nomor terbaik hanya 2 laki-laki, 5 perempuan. Maunya saya bukan tidak suka perempuan unggul, tapi maunya ada keseimbangan. Kalau saya lihat dari jumlah yang di wisuda 46 orang, aturannya yang sangat baik itu 4 laki-laki 3 perempuan, itu yang terbaik. Jadi yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, kemudian kepada Bapak Camat Kecamatan Aik Songsongan, kemudian yang kita muliakan, kita hormati semua asatiz, muallimin wal muallimah, dan semua orang-orang yang terlibat untuk memajukan pesantren Darul Falah. Syukur alhamdulillah, saya sudah tahun yang ketiga kemarin, tapi melihat penyakit yang sudah selalu datang, jangan-jangan ini tahun yang terakhir saya datang. Karena ibarat mobil, kerusakannya sudah pada ban, kaki, penyakitnya asam urat, ditambah lagi asam lambung, padahal yang selalu saya inginkan asam folik, tapi yang datang bukan yang kita inginkan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya jadi ustadz kecil, guru kecil, bukan karena kehebatan saya belajar. Barangkali inilah keberkatan guru saya, orang tua saya. Sewaktu saya masih SD, orang tua saya pencariannya cari ikan. Tahu-tahu di satu waktu dapat ikan yang paling besar. Lalu ayah saya mengatakan, ikan ini nggak usah kita jual. Dalam pikiran saya, kalau begitu nanti waktu zuhur makan siang kami akan pesta besar-besaran ini, karena tidak akan dijual. Ternyata dugaan saya meleset. Sampai di rumah orang tua saya bilang, ikan yang paling besar ini tolong antarkan ke rumah gurumu. Kecewa saya sebenarnya, kenapa dikasih ke rumah guru, bukan kami yang makan? Mungkin karena hormatnya lah orang tua saya kepada guru, maka saya ditakdirkan Tuhan jadi guru, bukan karena kehebatan saya menghafal. Ini sesuai dengan isi kitab Ta'limul Muta'allim barangkali. Dan di dalam satu kitab mengatakan, siapa yang memiliki kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, dia ataupun anak atau cucunya insya Allah bakal jadi ulama. Tadi kami bicara dengan Ustadz Abdullah, rupanya guru saya kemari dulu berdakwah dari Pegurawan, namanya Ustadz Ali Umar Batubara. Orangnya panjang dan kecil, lebih besar badan saya, tapi ilmunya lebih besar dari saya. Jadi rupanya yang selalu menamu Ustadz ini adalah orang tua dari Pak Abdullah. Maka saya rasa
keberkatan orang tua Ustadz Abdullah ini menghormati Ustadz Ali Umar, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Ustadz Abdullah ini jadi ustadz dan ulama. Itu barangkali bukan karena kegiatan beliau menghafal, walaupun beliau saya akui kuat menghafal, karena beliau itu sudah tamat SMK, tahu-tahu dibelok Tuhan menjadi belajar di pesantren. Jadi ini pengajaran kepada kita semua, kalau ingin keturunan kita jadi ustadz, jadi ulama, hormatilah guru. Kemudian kepada wisadawati, saya sampaikan, orang tua tidak mengharapkan uang kiriman ke bulan, tidak mengharapkan pangkat yang tinggi. Yang kami harapkan sebagai orang tua, bagaimana kamu berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik. Kami pesankan juga tidak ada mantan guru, tidak ada mantan guru. Saya pernah jumpa dengan murid saya, salah ucap dia sama saya, karena dia sudah di Jakarta dan sudah mempunyai titel S2, sedangkan saya tetap S-Krim ataupun S1 eksingolor, tamatan eksingolor. Tadi saya tanya Pak Abdullah, rupanya di sini juga ada penyakit gatal-gatal. Saya sangka dulu itu karena kotornya eksingolor. Rupanya itu cobaan kepada orang-orang yang belajar di pesantren. Itu namanya di daerah kami Purogos namanya, penyakit gatal-gatal itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, sewaktu kami jumpa itu murid saya sudah salah tingkah dia sama saya. Dalam bahasa Mandailing, narode ustad nego, narode ustad, baru datang kau ustad. Saya jawab, baru datang Pak. Saya bilang, saya balik, terdiam dia. Baru terasa dia yang sudah tersinggung saya, karena ustadz itu pengganti kata nama. Baru datang kau usianu, kira-kira begitu tujuan. Baru datang Pak, saya bilang diam dia. Kemudian setelah itu kami berpisah, ada jaraknya 3 tahun, baru jumpa lagi. Waktu jumpa dia sudah bagus bahasanya. Baru datang, abang ustadz, iya saya baru datang. Baru nyambung kan, kalau sudah bagus bahasanya. Ada sekarang yang tinggal di Makkah puluhan tahun. Sewaktu pulang dia ke Mandailing, datang temunya orang-orang besar, pejabat-pejabat. Saya belakangan datang. Waktu saya ucapkan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Berdiri dia menyambut saya. Lalu pejabat-pejabat yang ada di sana, orang-orang kaya di sana, ini mantan guru tuan, kata orang itu. Ini mantan ustadz tuan. Apa katanya? Enggak ada mantan ustadz. Ini guru saya dunia akhirat. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada wisadawan-wisodawati, walaupun nanti kamu sudah S3, itu guru kita yang ada tinggal di sini, guru kita SD, guru kita TK, itu adalah tetap guru kita. Hormatilah itu guru. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, ada 2 caranya. Jangan lupa mendoakan guru dan orang tua. Ahmad bin Hanbal itu duluan mendoakan Imam Syafi'i ketimbang gurunya. Belasan tahun Ahmad bin Hanbal setiap mendoa, duluan didoakannya gurunya, baru orang tuanya. Silakan saja duluan mendoakan orang tua baru guru, silakan juga mendoakan duluan guru baru orang tua. Tidak ada masalah. Yang masalah jangan lupa mendoakan yang 2 ini kalau ingin hidup bahagia dunia akhirat. Ini kami pesankan kepada anak kami sekalian. Dan kemudian untuk tahun-tahun berikutnya kami ingin, kalau misalnya jumlahnya yang lulus itu 46 orang, sekurangnya yang masuk ke depan itu laki-laki 4 orang, perempuan 3 orang. Kalau saya dulu baru-baru belajar di Mustafawiyah, karena saya juga tidak terlalu jauh dari sini, itu Kabupaten Labura, tepatnya kampung saya namanya Terang Bulan, Kecamatan Eknatas, tidak jauh dari Ekanova. Tapi saya bilang saya orang Labura sekarang tak diterima lagi, karena sudah terlalu lama meninggalkan Labura. Saya bilang saya orang Mandailing tak diterima juga, karena saya kelahiran dari Labura. Jadi saya ini serba tanggung. Masuk ke Labura tak diakui Labura, masuk ke Mandailing ditolak pula. Entah orang manalah saya, tak tahu saya. Jadi waktu saya dulu pengumuman pertama di sana, saya kelas 4 masuk, saya masuk kelas 4, tahu-tahu pengumuman kelas 7. Saya lihatlah berapa banyak orang yang
diumumkan. Hanya satu cita-cita saya, terlalu rendah cita-cita saya. Allah, ya Allah, nanti saya waktu kelas 7 rela nomor 100, asalkan jangan ada nama wanita sebelum saya, karena saya tak pernah dikalahkan wanita semenjak SD. Waktu saya sekolah bukan SD namanya, SR, belum SD, sekolah rakyat namanya. Pelajarannya bukan buku tulis, tapi batu tulis yang dihapus pakai air. Jadi cita-cita saya sikit, ya Allah, saya rela jadi nomor 100, tapi jangan sampai ada nama perempuan sebelum saya. Kalau ada nanti nama wanita sebelum saya dipanggil, saya usahakan dia jadi istri saya. Itu tekad saya. Itu terlalu begitulah sederhana pikiran saya. Alhamdulillah waktu pengumuman kelas 7 tak ada wanita yang berani dekat ke nomor saya. Jauh mereka semua. Takut mereka jadi istri saya barangkali. Alhamdulillah tak ada yang dekat-dekat, nomornya jauh semua. Jadi ini kepada anak-anak kami laki-laki saya harapkan tahunnya akan datang, kalaupun saya tidak datang, kalau bisa datang, kalaupun tak datang saya dengar maunya, berimbanglah yang maju ke depan. Ada keseimbangan, jangan lagi seperti hari ini hanya 2 laki-laki 5 perempuan. Kalau saya murid di sini kecil hati saya, kenapa bisa saya dikalahkan perempuan? Sama-sama belajar sama ustadznya, kenapa bisa kita kalah? Tapi saya lihat ada permasalahannya. Permasalahan orang sekarang banyak kali terkadang gangguan untuk belajar, main-main, bersenda gurau ke sana kemari. Ini yang kita harapkan bisa diatur dengan baik. Kemudian saya pesankan kepada kita semua, apa yang diajarkan oleh agama kita, apapun yang kita beri kepada orang. Ini bulan-bulan Ramadan insya Allah bulan yang banyak memberi. Nabi Muhammad SAW manusia paling pemurah. Yang paling pemurah beliau di bulan Ramadan. Lebih pemurah dari angin yang berhembus. Orang Indonesia bisa pemurah, tapi menjelang pemilihan umum atau pemilihan legislatif, yang tidak pernah kasih baju kaos, kasih baju kaos. Yang tidak pernah bagi-bagi uang, bagi-bagi uang. Di mana-mana kita dengar begitu. Banyak yang terjadi di masa ini begitu. Kita harapkan ke depan itu bisa hilang. Orang memilih bukan atas nama uang. Terlalu murahlah harga manusia dibayari dengan 300.000. Bukankah harga monyet yang bisa memanjat kelapa harganya 2,5 juta? Lalu harga manusia untuk memilih seseorang 200.000. Berarti lebih mulia monyet ketimbang manusia yang cerdas. Ini harapan kita di ke depan, sehingga orang yang dipilih itu betul-betul orang yang terbaik di antara masyarakat kita. Apalagi kata Dr. Ibnu Khaldun, agama rakyat tergantung agama pemimpinnya. Maka perlu kita pilih pemimpin yang terbaik. Agama rakyat tergantung agama pemimpinnya. Kalau di Sulawesi Selatan, kalau saya tidak lupa, pemimpin Kapoldanya yang pernah Kapolres di Tapung Selatan. Sehingga di sana setiap hari Jumat itu mobil pakwal dan sebagainya bunyi mic-nya mengingatkan orang supaya ikut sholat Jumat. Dan itu Kapolresnya setiap hari kemana-mana bawa sembako 10 orang, kira-kira 10 porsi. Kalau jumpa yang miskin kasih, jumpa yang miskin kasih. Sehingga karena begitu Kapolresnya ikut polisi-polisi yang dibawa pun jadi pemurah. Jadi kalau bupatinya, kalau gubernurnya, kalau presidennya baik agamanya, insya Allah rakyat Indonesia akan baik agamanya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depan, memilih yang terbaik di antara segala yang baik. Jangan lagi berdasarkan uang. Terlalu kecil lah itu uang untuk mengangkat pemimpin yang begini hebat. Ini harapan kita ke depan, bagaimana supaya Indonesia lebih baik. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang, ada tuntunan dalam kitab Al-Mu'tamad. Kita baca ini,
Biasanya kita bulan Ramadan memberikan zakat kita, zakat mal, tapi ada yang perlu saya ingatkan, zakat tidak boleh dipindahkan walaupun dekat. Misalnya yang tinggal di Sengsongan, jangan memindahkan zakat, mengantar zakat ke Pulau Raja atau kampung yang terdekat. Itu dalam kitab Syafi'i haram, lagi tidak sah. Dan orang-orang kita yang jualan misalnya di Bandung, di Bogor, tidak boleh mentransfer zakat kemari untuk dibagi-bagi di sini, kecuali taklid kepada Ibnu Ujail al-Yamani. Jadi kalau ingin membagi-bagi zakat padahal zakatnya berasal dari Jakarta, itu mesti taklid kepada Ibnu Ujail al-Yamani yang mengatakan itu boleh. Dan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, zakat, infak, sedekah, ada bimbingan dalam kitab Al-Muqtamah, yaitu Allahumma ja'alha mughnima wa la taj'alha mughrima. Kita baca dulu 3 kali, mudah-mudahan dapat. Allahumma ja'alha mughnima wa la taj'alha mughrima. Allahumma ja'alha mughnima wa la taj'alha mughrima. Allahumma ja'alha mughnima wa la taj'alha mughrima. Kalau kita menerima sesuatu dari orang, kita baca pula ini, barakallahu laka fima anfaqta wa barakalaka fima abaqaita. Karena di sini tadi mencapai ilmu-ilmu yang berkah. Arti berkah itu at-tanmiyah, bisa berkembang. Jadi kita doakan siapapun yang memberi sesuatu kepada kita, barakallahu laka fima anfaqta wa barakalaka fima abaqaita. 2 kali lagi, barakallahu laka fima anfaqta wa barakalaka fima abaqaita. Barakallahu laka fima anfaqta wa barakalaka fima abaqaita. Itu saya ingat kitab pengambilannya Al-Muqtamah. Ada satu yang sangat perlu kitab Al-Muqtamah. Orang sekarang, orang yang pulang dari Makkah sudah haji, dibuatnya namanya pakai haji, marah orang lain. Itu katanya tidak bagus. Nabi Muhammad itu berkali-kali haji, kenapa tidak pakai gelar haji? Orang-orang sekarang itu agak menyimpang pemahamannya. Tidak boleh seseorang yang sudah haji memakai gelar haji. Itu orang-orang sekarang. Itu sudah dijawab Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengatakan orang yang haji silakan bergelar haji, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang merasa keberatan orang yang haji bergelar haji, sampaikan sama dia, apakah levelnya sudah sama dengan Imam Nawawi? Sedang Imam Nawawi mengatakan boleh orang yang sudah haji bertitil haji, memakai kata haji. Orang sekarang mengatakan itu tidak baik. Jadi sampaikan sama dia, apakah anda itu sudah satu tingkatan ilmunya dengan Imam Nawawi? Jadi kalau kita yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, orang yang sudah haji silahkan mempunyai titel haji, nggak apa-apa. Terakhir yang saya sampaikan kepada anak-anak kami yang masih belajar, di dalam kitab Marokil Ubudiyah, siapa yang ingin pintar, pertama baca wasamsi wa duhaha sehabis sholat asar. Pokoknya sebelum maghrib tetap baca wasamsi wa duhaha, insya Allah orangnya pintar. Yang kedua, banyak baca Quran. Apa alasannya? Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah Muhammad, Quran itu bagi yang beriman adalah hudan, petunjuk, wa shifa, obat. Itu dalam tafsir wa shifa minal jahli, obat bodoh. Jadi di apotek tak ada yang menjual obat bodoh. Enggak ada. Paling-palingnya ada brain power. Kalau obat bodoh enggak ada. Ternyata tidak usah dipilih jauh-jauh. Orang yang banyak baca Quran insya Allah makin pintar. Imam Syafi'i, manusia paling pintar, itu membaca Quran 1 kali khatam dalam sehari semalam, 30 juz dalam sehari semalam. Kalau di bulan Ramadan 2 kali khatam, 60 juz. Itu dibacanya dalam sholat semua, dalam sholat. Maka kita mengatakan manusia paling pintar itu adalah termasuk Imam Syafi'i rahimahullah.
karena dia banyak baca Quran. Dan orang yang banyak baca Quran insya Allah semakin pintar. Sekarang ini orang yang hafaz Quran bisa diterima di perguruan tinggi seperti di UIN Malang, lebih dari 12.000 mahasiswanya, lebih 2.000 orang yang hafaz Quran. Wakapolres Rokan Hidir menyampaikan dalam pidatonya, siapa yang hafal Quran silakan mendaftar dari polisi, tinggal menulis administrasi, insya Allah menang yang hafal Quran. Jadi jangan main-main dengan hafal Quran. Kalau ingin pintar, banyak baca Quran. Yang kedua, banyak puasa. Mana pelajaran yang tak dapat dipahami di waktu kenyang, itu bisa dipahami, dimengerti di waktu lapar. Tapi mana pelajaran yang tak bisa dimengerti di waktu lapar, jangan harap bisa dimengerti, dipahami di waktu kenyang. Jadi ini pesan saya kepada pelajar-pelajar semua, banyak puasa dan banyak baca Al-Quran. Demikianlah ya nasihat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Marilah sama-sama kita berdoa, semoga pesantren kita ini semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, dan semoga pula kita yang belajar mendapat ilmu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki untuk menyekolahkan kita semua, dan semua guru-guru kita semakin banyak ilmunya untuk mengajarkan kepada kita.